share screen. Jadi satu orang dulu atau dua orang share screen, kemudian saya perbaiki, ya. Kemudian apabila Bude sudah memperbaiki, ikutin yang lain caranya. Jadi kalau memang nggak benar, perbaiki sendiri. Nah setelah itu nanti mungkin saya akan masukkan lagi tugas berikutnya untuk bab 1. Nah, nanti habis Lebaran baru semua totalitas bisa memaparkan semua, ya, dari 10 orang. Oke ya, jadi skenario kita itu. Nah sekarang silahkan, udah Pak, alhamdulillah ya. Jadi silahkan paparkan ya yang bab 2-nya, kemudian kita lihat sama-sama, mungkin 1 atau 2 dulu ya. Terus semua catat, oh yang dimasukkan Bude begini. Oke, kayaknya Pak Fadel ya duluan. Silahkan Pak Fadel. Ya Bu, ya Bude, terima kasih Bude. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bude, salam sehat. Baik, saya ingin memaparkan terkait dengan tugas yang diberikan oleh Bude. Ini di bab 2 terkait dengan rancangan aktualisasi. Izin share screen Bude. Ya, silakan. Iya. Ya. Tadi tunggu. Acep, saya nggak dijadikan co-host. Mas. Ya. Bisa kelihatan Bude? Belum kelihatan Pak. Kenapa saya nggak di... Coba Del stop screen, share screen-nya stop dulu, baru di Stop dulu. ya. Baru Terus buka dulu filenya, baru di share share screen, screen ya. Begitu. Tunggu. Saya ulangi. Share screen. Ini bisa share. Bisa? Oke, bisa. Oh ya, oke. Baik, Bude. Mohon izin saya memaparkan terkait bab 2 rancangan aktualisasi yang saya buat. Oke, yang ini nggak usah. Semua sama. Lanjut. Ya. Kalau nggak usah. Yang ini Bude, juga nggak usah. Kan semua sama ya. Maksudnya ini kan tinggal ambil dari pengertian-pengertian. Sudah nggak usah lanjut. Oh ya. Kita coba. Nah, ini aja mulai dari ini. Silakan. Oh ya, baik. Bude, ini analisis isu. Saya mengidentifikasi isu dengan menggunakan teknik USG. Oke, sekaligus semuanya tunggu dulu. Stop. Bude pesan kemarin kayaknya sudah saya sampaikan kayaknya ya. Analisa isu awalin dengan APKL dulu, jangan ujuk-ujuk USG. Catat. Ya. Langsung saja. Semua ya. Jadi APKL dulu. Nah, kalau APKL sudah dapat, sekali lagi untuk semuanya. Nanti ini langsung diganti ya si Fadel. Jadi kalau sudah lebih baik untuk tabel keterangan itu mendesak urgen itu saya kira tidak usahlah ditulis, langsung aja tabelnya. Tabelnya APKL dulu. Ingat ya, yang aktual, problematik, kelayakan dan kelayakan dan kekhalayakan. Itu sekali lagi, kalau di dalam APKL sudah ketemu nilai tertinggi cuma 1, ingat cuma 1, misalnya nilai tertinggi sudah dapat 1, maka nggak perlu USG lagi. Kan pada saat ada ranking pertama,
bukan ranking kedua, ketiga loh ya. Skor tertinggi, misalnya ada 20 atau 18 atau 19, ada 2 atau 3 baru dilakukan USG. Oke, semuanya nanti yang masih begitu langsung hapus, diawalin APKL. Oh, Ya. ya. Oke, jadi APKL, kemudian sekali lagi, apabila pada saat kita APKL sudah mendapatkan nilai tertinggi cuma satu, berarti itu isu yang kita cari permasalahannya. Berarti nggak perlu lagi USG. Oke? Ya. Tapi apabila, sekali lagi ya, semua dengar ya, ranking 1, ranking tertinggi, nilai tertinggi, gitu aja. Nilai tertinggi ada 2 atau 3, maka lanjutlah dilakukan dengan USG. Nah, setelah di USG, ranking pertama itulah yang diambil sebagai isu utama. Jadi, tidak boleh USG langsung. Ya, kenapa? Alasannya kenapa Ibu melarang USG langsung? Karena di dalam APKL itu ya ada kelayakan. Di USG nggak ada. Artinya kelayakan apa? Adalah ya sesuai dengan tugas pokok kewenangan kita. Kan gitu ya? Nah, di USG nggak ada. Ya, kalau APKL kan aktual betul-betul terjadi. Ya enggak? Problematik, ada masalah yang perlu dipecahkan. Kekhalayakan, menyangkut kepentingan orang banyak. Layak, ya, layak sesuai dengan tugas kewenangan kita. Maka diawalin dengan APKL supaya terjaring juga kewenangan kita. Jadi tanggung jawab kita untuk memecahkan itu layak. Kolom yang layaknya itu. Nah, di USG nggak ada. Maka pakai itu dulu, APKL dulu. Nah, setelah di APKL, ternyata ada yang nilai skornya sama, yang terskor tertinggi loh ya, kalau skor yang bawah AP kan. Ternyata skornya ada yang sama, ya, yang sama, 2 atau 3 yang sama, maka harus di USG. Nah, dengan itu tadi, urgent, serius, dan grow-nya. Makanya USG itu namanya sebetulnya prioritas ya, mencari prioritas isu itu adalah USG. APKL itu memvalidasi, divalidasi dulu. Nah, ternyata divalidasi sudah ketemu. Ya. Udah itu. Ternyata bingung ini. Ya, nilai ranking tertingginya ada banyak, maka lanjutkan ke dengan USG, mencari prioritasnya dengan USG. Oke, paham nih ya? Semuanya catat. Berarti nanti diperbaiki semua. Oke, lanjut. Ya Bude, ya terima kasih Bude. Baik, di identifikasi isu saya mendapatkan 3 isu yang ingin diangkat. Namun setelah saya USG, saya mendapatkan isu yang nggak usah, ini kan salah ini. Anggaplah yang setelah itu langsung aja. Lanjut ya. Satu apa? Kan itu sudah nggak bener tuh. Betul. Ya. Oke, ini ya. Boleh? Ya, boleh. Teknik fishbone. Identifikasi jadi anggaplah gini, Fadel. Ya. Kalau kamu pakai isu tadi USG 3 tadi, berarti APKL-mu harus lebih. Ya, lebih ya. Harus 6 atau berapa isumu, nanti ketemu yang sama 3 itu. Ya, udah siap. Begitu, semua paham? Paham. Makanya di dalam APKL diharapkan jangan cuma 3. Yo harus banyak. Kan? Ya. Oke, ya. Lanjut. Ya, dengan menggunakan teknik fishbone, saya mengidentifikasi penyebab masalah terkait dengan rendahnya minat dan partisipasi kelompok tani terhadap kegiatan penyuluhan. Di mana ini disebabkan ada 4. Kalau dari sistemnya itu metode penyuluhan yang masih kurang menarik. Kalau di suppliernya ini tidak adanya tempat untuk berkumpul atau sekretariat kelompok tani. Kalau di surroundingnya itu disebabkan karena manajemen kelompok tani yang belum berjalan dengan baik. Kalau skillnya itu petani tidak mengetahui jadwal penyuluhan. Oke, stop dulu supaya iya. sekalian semuanya. Oke, coba semuanya nanti dilihat. Ya, rendahnya minat dan partisipasi kelompok tani
terhadap kegiatan penyuluhan. Ini penyuluhan apa ya? Nanti di. Penyuluhan. Terus sekarang sistem itu adalah, dan sampai salah ya. Sistem itu adalah metode apa ya? Ya tentang isinya adalah sistem itu semua yang membuat kelancaran ini loh, ya SOP misalnya belum ada, regulasi ndak ada, itu sistem. Metode pembelajaran itu, metode penyuluhan juga betul dari sistem. Nah kemudian supaya ingat ya, surrounding. Nah surrounding itu adalah lingkungan, ya toh, lingkungan itu yaitu dilihat lagi ya, lingkungan itu ya jarak jauhnya tempat penyuluhan, ketidaknyamanannya ya dalam penyuluhan, terus mungkin lingkungan-lingkungan yang sini kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang akhirnya menghambat suatu itu. Nah, itu surrounding. Jadi apakah manajemen Poktan belum berjalan baik ini masuk di mana? Itu cocok enggak? Dilihat. Manajemen Poktan belum berjalan baik. Kira-kira ini teman-teman itu masuk di mana? Di sistem, Bude. Iya, Di sistem. hati-hati. Terus, nah itu masuk di sistem. Jadi nanti dilihat lagi, ya. Dilihat. Ini mengisinya duri-durinya kurang ini. Jangan cuma sistem satu, kemudian supplier satu, skill satu, yang penting satu enggak gitu. Cek kembali, ya, cek kembali. Nah kemudian skill. Petani tidak mengetahui jadwal penyuluhan. Kok cuma gitu sih skill? Skill itu keterampilan, ya keterampilan manusia, yang punya keterampilan manusia, ya keterampilannya untuk penyuluhnya sendiri. Kalimatnya itu boleh juga petaninya yang kurang terampil gitu ya. Jangan sampai kamu punya isu ini. Oke dah, nanti dilihat lagi. Tidak adanya sekretariat Poktan. Oke, supplier itu isinya ya sarana prasarana, sakras. Ya, yang kalau itu apa ya? Materialnya, mesinnya, manenya itu di supplier. Coba dilihat di situ. Ya, ini kayaknya kurang ya. Kurang isi duri-durinya, ya. Surroundingnya juga gitu. Ya, jangan semuanya, jangan cuma satu. Nah, ini baru bimbingan pertama supaya tambah lagi ya. Oke. Sip. Jadi ini masih banyak harus ditambah lagi. Ya. Karena dari awal harus diperbaiki. Karena tadi enggak PKL tadi. Isu cuma 3 itu aja akhirnya lah. Kan? Harusnya digali sebanyak-banyaknya. Ya. Oke, lanjut. Sekarang saya lihat tekniknya, tapi tetap diperbaiki. Ya, Fadel. Nah, lanjut, Fadel. Ya. Terus? Saya lanjut, Bude. Alternatif pemecahan masalah atau gagasan ide itu dari 4 tadi itu saya temukan kalau metode dan materi penyuluhan yang kurang menarik, pemecahan masalahnya itu dengan menyusun materi dan menggunakan metode penyuluhan yang menarik. Ini saya ambil mungkin bisa menggunakan secara audio visual. Terus untuk yang kedua, petani tidak mengetahui jadwal kunjungan penyuluhan, gagasan idenya yaitu membuat dan membagikan jadwal kunjungan di kelompok tani. Terus yang ketiga, terkait dengan manajemen kelompok tani yang belum berjalan dengan baik, itu pemecahan masalahnya melakukan sosialisasi manajemen kelembagaan kepada pengurus kelompok tani. Terus yang keempat, belum tersedianya sekretariat kelompok tani sebagai tempat pertemuan antar anggota dan pengurus Poktan. Pemecahan masalahnya yaitu mewadahi pembuatan sekretariat kelompok tani. Oke, jadi nanti ini sementara lo ya, nanti tambahin lagi, gali lagi. Karena apa adik-adik? Semakin banyak kegiatan ya di pemecahan masalah gagasan ide itu semakin banyak, maka kita semakin gampang memilih. Ingat ya, Bude kayaknya sudah nerangkan tuh, memilih kegiatan yang paling mudah sesuai dengan kemenangan kita, paling murah, paling efektif, kan gitu ya. Kemudian efektif itu tetap sasaran ya. Kemudian yang paling bermanfaat dan selesai dalam waktu 1 bulan. Tuh.
Jadi kegiatan jangan cuma sekedar kegiatan, tapi bagaimana kegiatan ini mempunyai kemanfaatan yang lebih banyak. Kan gitu, ya. Jangan yang penting jadi tapi tidak ada kemanfaatannya, ya nilainya jelek. Kan gitu, harus ada kemanfaatan dan ada sedikit perubahan. Misalnya ya tadi contohnya membuat video, ya bolehlah dulu penyuluhan hanya langsung, sekarang sudah membuat video. Nah itu berarti ada perubahan. Karena video penyuluhan misalnya melakukan penyuluhan melalui video misalnya ya. Nah video ini kan bisa dilihat tidak harus datang ketemu langsung, bisa dikirim dikirim lewat YouTube kan gitu ya. Berarti ini ada perubahan. Nah gitu ya. Oke sekarang selanjutnya. Kita coba nanti diperbaiki, Fadel. Oh iya, iya. Lanjutnya belakang. Ya. Caranya dulu saya lihat. Oh, iya. Lanjut boleh di Ya, siap. kegiatan ini. Stop. Ya. Nah ini rendahnya minat dan partisipasi kelompok tani terhadap kegiatan penyuluhan apa ya? Ini penyuluhan apa? Harusnya ditulis ya. Terus ini Dek, semuanya. Kita lihat 2.4 ya. Semua stop dulu. Isu di atas terkait dengan manajemen ASN. Ini maksudnya gitu. Gini, rendahnya minat partisipasi kelompok tani ini ya terkait dengan manajemen ASN itu diuraikan. Oh. Diuraikan. Kenapa terkait dengan manajemen ASN? Ya sebutkan karena apa? Selaku seorang Fadel seorang penyuluh, smart ASN-nya di mana? Ya, jadi isu rendahnya minat partisipasi kegiatan penyuluhan itu smart ASN-nya di mana? Smart ASN mungkin dituliskan di situ, diceritakan pada saat melakukan penyuluhan membuat video kita menggunakan internet. Nah gitu. Jadi bukan isu di atas terkait dengan manajemen ASN dan smart ASN. Sudah. Ya enggak lah, dikasih urean lah. Ya. Di situ dikasih urean, dijelaskan lah. Nyambung enggak dengan isunya tadi? Nyambung enggak? Ada enggak hubungannya dengan manajemen ASN? Kalau ada di mana? Manajemen ASN yang mana? Nah, kan gitu ya? Ya. Oke, paham ini untuk semuanya. Sip. Catat halo untuk semuanya. Nah, diurai. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kita lanjutkan coba tabelnya. Ya, semua catat, perbaiki. Nah, berarti jadi nanti nulisnya begini, kegiatannya. Ini sudah coba saya lihat koordinasi dengan mentor pemerintah desa dan kelompok. Maaf ya, visi. Oke, pesawatnya biar lewat dulu. Tunggu dulu. Oke. Oke, mohon maaf Bude ini lagi di Madiun di bawahnya Lanuma Ismahyudi. Itu bukan cuma pesawat penumpang tapi pesawat tempur itu F-16 barangkali yang lewat di atas. Ya sudah lewat. Mereka baru latihan perang. Nah, gini. Jadi koordinasi ini kegiatan pertama sudah betul, tapi gini kalimatnya ya. Bukan kegiatan persiapan, kegiatan merancang aktualisasi. Diringkes persiapan apa? Persiapan kamu membuat apa sih isumu penyuluhan ya? Persiapan, persiapan pelaksanaan penyuluhan apa itu aja. Yang simpel tapi disebutkan. Nah, kemudian nih tahap 1 sudah cocok. Koordinasi dengan mentor, pemerintah desa, dan ini gini, pemerintah desa itu yang pertama tahapan tuh sebetulnya sama mentor saja dulu. Nah, untuk pemerintah desa mungkin nanti
penyuluhan. Ya enggak? Gitu. Jadi 3 ini bisa dipecah, tapi pada saat tempat di mana? Kan gitu. Tahap pertama melakukan konsultasi di mentor, semua harus gitu karena apa? Kita menyampaikan apa saja sih yang mau saya kegiatan. Nah, gitu ya. Nah, nanti untuk selain ke mentor ya, selain ke mentor nanti taruh di tempat di mana kita butuhkan koordinasi itu. Paham ini? Tapi kalau guru berarti 1 kali aja. Di tahap pertama aja persiapan saja itu konsultasi dengan mentor. Yang lainnya nggak usah dikasih konsultasi. Tapi karena ini penyuluhan ada yang dikonsultasi dengan pemerintah desa dan ada ketua Pokpan, nanti letakkan di mana pada saat itu dibutuhkan koordinasi. Oke? Nah, ya. Terus yang kedua menyiapkan materi penyuluhan yang menarik. Sebutkan materi penyuluhan yang menarik itu kayak apa? Apa yang dimaksudkan sini? Membuat video. Iya. Ya, jadi penyuluhan yang ini maksudnya saya disebut persiapannya itu semua item tahapan kegiatan ini yang saya koordinasikan begitu sebenarnya, Bu. Itu gimana? Semua tahapan kegiatan yang akan dilakukan itu yang saya mau koordinasikan. Iya, koordinasi yang tahap pertama koordinasinya ke mentor saja, sampaikan ini. Sekarang saya yang mau B. Sekarang kita ke B. Oh, iya. Menyiapkan materi penyuluh yang menarik. Nah, itu sebutkan materinya yang menarik itu jangan cuma menarik apa. Yang saya baca yang B. Oh iya. Ya, apa? Kamu mau membuat media penyuluhan apa? Bude, itu saya taruh di output hasilnya itu materi penyuluhan terkait budidaya tanaman sayur organik dengan metode. Jangan gitu, saya mau tanya dulu. Oh. Satu-satu dulu. Oh iya. Outputnya, misalnya sekarang mulai kita lihat semua tahapan kegiatan pertama koordinasi dengan mentor. Oke, stop itu. Outputnya berarti dukungan dan bukan arahan dan dukungan aja. Nggak usah kalimat panjang-panjang. Semuanya ya. Nih saya bantu nih. Ini belum ke kolom berikutnya nih. Saya masih tahapan ini. Tahapan dulu ya. Tahapan dan output. Terus tahapan kedua itu menyiapkan, langsung aja menyiapkan materi penyuluhan apa atau langsung membuat video. Kalimatnya bukan menyiapkan lagi, langsung membuat. Yang kalimat persiapan itu di kegiatannya. Tahapannya langsung kegiatan, nama kegiatan. Koordinasi dengan mentor atau konsultasi dengan mentor. Konsultasi Joe. Konsultasi dengan mentor. Tahapan kedua membuat media penyuluhan video atau membuat video, ya kan? Kalimatnya gitu. Outputnya apa? Sekarang ke outputnya ya. Karena tahapan kegiatannya membuat video penyuluhan, ya. Outputnya apa? Ya, adanya video, ya enggak? Gitu. Terus apa? Turunkan lagi. Ya. Nah, menyiapkan perangkat kegiatan. Menyiapkan perangkat kegiatan itu kayak apa? Apa yang dimaksudnya? Maksudkan. Perangkat kegiatan yang mau dibutuhkan dalam kegiatan itu nanti, Bude. Enggak usah itu. Kalau nyiapkan laptop, semua itu juga usah ditulis di situ. Ya. Nah, sekarang apa lagi? Untuk penyuluhan yang perlu disiapkan. Cari lagi satu. Apa kira-kira? Apakah mau melakukan peragaan? Apa? Melakukan enggak, Fadel? Iya, jadi rencananya Bude, sebenarnya metode audiovisual ini saya mau melakukan penyuluhan dengan memutarkan video kepada kelompok tani, begitu Bude. Berarti kegiatanmu baru satu tuh. Iya. Kurang, nanti tambahi. Jangan cuma video, actionnya apa. Makanya perlu penyuluhan tentang apa. Saya mau tanya, penyuluhan tentang apa dulu? Rencananya penyuluhan terkait budidaya tanaman sayur, tapi secara organik. Berarti di samping video kau terapkan sekalian begini loh. Ada lagi itu kegiatanmu itu nanti. Makanya saya tanya penyuluhan apa sih?
Jadi nanti kegiatanmu persiapan, ya. Itu sudah itu penyuluh semua ini sudah tambah 1, ya. Menyiapkan apa tadi? Bahan organik atau apa tadi, ya. Tuh untuk jadi nanti kegiatan intimu itu adalah bukan membuat pembagian jadwal begini. Jadi kegiatanmu nanti adalah 1 melakukan penyuluhan, ya penyuluhan melalui video. Kedua, kamu praktek budidayanya, iya enggak? Kok praktekkan enggak tuh? Gimana? Rencananya Bude cuma ini digunakan apa? Cuma tidak dipraktekkan Bude, cuma di. Jadi waktumu ya rugi. 4 bulan cuma video, 4 minggu. Nggak efektif toh kalau cuma praktek. Kenapa nggak kau praktekkan di kelompok tani sekalian? Iya enggak? Nah, kamu berarti waktumu mubazir nih. Menyiapkan paling nggak sampai seminggu, 4 hari selesai. Penyuluhan, 3 kali penyuluhan seminggu selesai. Terus apa kamu 2 ini? Nah, ya coba nanti diperbaiki. Sekarang kita ini ya, jadi nanti kegiatanmu, terus kamu perlu enggak? Jadi semuanya, kemarin kayaknya Bude sudah sampaikan ya. Nanti kalau sudah sampaikan, ancungkan, jangan-jangan sampai saya lupa ya sekalian. Jadi Bude kemarin kan nyampaikan. Apa benar? Kalau benar begini ya berarti saya enggak lupa. Bude kan nyampaikan, kamu itu pertama kegiatanmu persiapan semua aja ditulis di persiapan. Kalau guru berarti membuat RPP, membuat soal kan gitu ya. Diakhirin dengan monef, evaluasi ya. Kalau guru berarti mengolah hasil dan sebagainya ya kan gitu ya. Kasih 2 itu kegiatan intinya minimal ini. Ya kan? Nah, jadi kalau adik membuat dan membagikan jadwal itu bukan kegiatan. Itu sebetulnya tahap. Inti 2-nya apa? Berarti Pak Fadel tadi kan sudah melakukan penyuluhan dulu lewat video. Ya kan? Setelah itu praktek. Menerapkan. Jadi setelah melihat video, sudah kan? Kemudian mendemonstrasikan. Ya kan? Nah, jadi cuma video tok kok nggak praktek, ruginya ini. Praktekkan. Karena apa? Nanti hasilnya dilihat di evaluasi. Ya, hasilnya bagaimana? Kan gitu. Maka di terakhir itu monitor ya dan evaluasi. Kalau yang guru mungkin cukup evaluasi, kalau Pak Fadel ya monitornya. Monitornya apa? Melihat ya sampai sejauh mana ya, sejauh mana itu pemahaman tentang sosialisasinya dan sejauh mana yang sudah dipraktekkan. Nah, kan gitu. Ya. Semuanya Ibu pernah sampaikan begitu, halo? Masih ingat? Ya. Ingat ya, berarti kasih jempol, berarti saya nggak lupa itu. Nah, caranya begitu. Nah, kemudian Pak Fadel untuk semuanya, ini sudah benar. Nih, kita ulangi lagi dari atas. Kita lihat tabel. Tabel kelima, akuntabel. Aduh, pesawat lewat lagi. Pesawatnya lewat terus. Kebanyakan pilotnya ini. Nah, sudah betul ini ya, tabel 5 kita sebutkan aja. Jadi koordinasi dengan mentor berarti akuntabel, ya. Kompeten, harmonis sudah betul. Kemudian ini membuat video ya. Membuat video berarti sudah betul berorientasi ini ya gitu isinya. Kemudian visinya ya nomor 5 yaitu mewujudkan ini visi nomor 5 ya, nomor 5 dari Pemda. Kemudian kegiatan ini berorientasi ya. Oke, sudah lanjut ke bawah lagi coba. Nah, ini juga stop dan lupa ini manajemen ASN dan smart ASN. Ya, oke, sudah betul ya kolom terakhir. Nah, paling gampang kegiatan itu untuk manajemen untuk 3 ya. Agenda 3 mengaitannya gampangnya begini. Sepanjang kegiatan itu, jadi kegiatanmu itu ya namanya persiapan, kemudian ini nomor 2 nanti Pak
tulis sendiri. Ini nomor 2 berarti sosialisasi melalui video, bukan membuat pembagian jadwal itu sudah keluar, ya. Ya. Nah, kemudian gini, untuk kolom yang terakhir, untuk kolom 5 yang terakhir, agenda 3 itu, saya kira semua kegiatan kita pasti manajemen ASN menyangkut. Nah, Smart ASN tinggal dilihat. Kalau kegiatan itu ya memanfaatkan IT, ya, memanfaatkan internet, maka itu Smart ASN. Nah, seperti Fadel benar, kegiatan 1 ada Smart ASN-nya karena membuat video, dan video itu nanti pasti dikirim di lewat YouTube, kan gitu ya, maka boleh. Tapi kegiatan kita tidak melibatkan ya dunia internet, berarti ya nggak usah. Nah, nanti cara menjelaskannya adalah tergantung adik-adik, harus paham, ya, menjelaskan pada diuji, ya, oke, paham nih ya, oke. Kemudian untuk Fadel, berarti kegiatan keduamu adalah melakukan sosialisasi melalui video, ganti itu, ya, berarti membuat jadwal itu masuklah di kegiatan, tahapan kegiatan, ya, membuat dan membagikan jadwal itu di tahapan kegiatan, paham? Nah, kegiatanmu adalah apa? Penyuluhan dengan kunjungan ya ini. Iya. Nah, tuh, oke, perbaiki, ya, membagikan jadwal semua nggak usahlah dijadikan tahapan kegiatan. Ya, sudahlah membuat jadwal atau apa ya, atau langsung apa ya, memberikan jadwal aja, pemberitahuan jadwal gitu aja. Terus apa 3 saja, ya, sosialisasi itu. Oke, turunkan. Nah, jadi begitu ya. Nah, ini ketiga, menyusun materi dan metode, ini sudah di atas. Nomor 3 itu kan menyusun materi dan metode penyuluhan tadi sudah di atas, membuat video sama membuat apalah. Nah, jadi ketiga ini adalah tadi misalnya praktek apa tadi, kamu membuat apa, biotik apa tadi? Budidaya tanaman sayuran organik. Nah, langsung aja ya, penerapan atau praktek budidaya sayuran organik. Nah, sayuran apa yang kau praktekkan? Karena melihat waktu yang cuma 1 bulan, Bude, jadi saya cuma ambil sayuran yang seperti, kalau bukan sawis, kangkung. Yang bisa dilihat hasilnya. Ya. Oke. Jadi itu inti. Karena kalau apa organik beda kan perlakuannya yang biasa ya. Ya. Di situ. Ya. Keempatnya itu. Oke. Perbaiki tahapannya. Ya, jadi pada saat penyuluhan tadi, tahapan kan tadi ada penyuluhan yang pertama ya, yang kunjungan rumah. Itu berarti tahapan pertama itu koordinasi dengan aparat desa. Nah, gitu di situ. Oh, iya. Fadel, paham? Ya, kan di situ beda kan, yang tadi kan konsultasi ke mentor, berarti semua kegiatan kita sampaikan. Nah, pada saat kamu penyuluhan itu perlu kan penyuluhan tadi, kunjungan rumah tadi ya, melalui video tadi. Nah, kemudian Poktan itu dilakukan pada saat apa? Koordinasinya di mana? Apakah di kegiatan ini demonstrasi atau praktek organik? Mungkin bisa langsung ini pada saat mau sosialisasi kita berarti masukkan tahapannya itu koordinasi dengan Poktan, Bu Dewi, begitu ya? Ya, begitu aja kelompok tani itu. Nah, berarti pas praktek nggak usah konsultasi lagi kan, sudah nggak usah koordinasi lagi nih. Yang ketiga kan praktek kan sudah koordinasi di pertama tadi di penyuluhan. Nah, tuh tahapannya perbaiki. Siap, ya, tahapannya kan beda ya penyuluhan. Ya, dengan ketiganya adalah apa tadi? Praktik budidaya tanaman. Praktek budidaya itu. Berarti kan tentu demonstrasi tentu gimana? Nanti setelah kalimatnya situ yang tahu. Oh iya. Ya,
demonstrasi itu boleh, berarti dimulai dari mungkin kelompok tani ya, menghubungi kelompok tani apa, kan kamu lewat kelompok tani kan? Iya, betul. Nah, itu caranya. Oke, perbaiki ya. Nanti berikutnya sudah sempurna. Selanjutnya ke bawah, coba. Nah, habis itu deh kegiatanmu cukup 4. Nah, ini kebanyakan kegiatan tapi ngaco. Ya. Udah nggak usah kau lihatkan, ya nggak usah kau lihatkan. Ya. Berarti, jadi itu ya untuk Fadel. Jadi kegiatannya persiapan tadi isinya termasuk menyiapkan bahan untuk. Jadi kan tahapan pertama persiapan, konsultasi ke mentor. Kedua membuat video ya. Ketiga berarti kamu menyiapkan itu tadi untuk praktek itu apa saja yang kau siapkan, ya. Tuh, oke, untuk praktek demonstrasi tadi. Tuh, menyiapkan bibit, menyiapkan apa di situ. Ya. Sudah. Jadi persiapan sudah semua lengkap. Action tinggal tanam. Oke? Nah, kemudian kegiatan kedua tadi sosialisasi yang tadi apa kau tulis sendiri. Ya, Ketiga sosialisasi. demonstrasi. Kegiatan ketiga demonstrasi apa tanaman apa organik tadi. Terus keempat evaluasi Monef. Oke. Jadi intinya Monef adalah itu tadi. Apakah sekarang Fadel, apakah Fadel perlu membuat kuesioner pemahaman untuk melihat pemahaman, paham tentang itu sosialisasimu perlu enggak? Kalau perlu ya tulis di persiapan. Kalau enggak perlu, apa yang dilakukan Fadel untuk mengevaluasi berhasil tidaknya? Nah, kalau ada alat untuk mengevaluasi, tulis di persiapan. Misalnya guru alatnya adalah untuk evaluasi post-test pretest. Maka membuat soal post-test pretest di persiapan. RPP di persiapan. Kan gitu ya? Oke, semuanya paham? Ya. Oke. Ya, kalau sudah, Fadel coba jadwalnya nggak usah saya lihat karena ininya masih berubah. Ya, cuma sekilas info saja. Jadwalnya berubah, sudah benar ini modelnya, tapi berubah, tapi belum ditulis tuh bulannya apa, minggu keberapa belum ditulis. Oke, cukup untuk Fadel. Kemudian satu lagi. Ya, baik. Satu lagi, kalau bisa, Ayu. Ya, Ayu. Habis itu saya terangkan. Ya, terima kasih Bude atas kesempatannya. Mohon maaf sebelumnya teman-teman, suara saya jelas? Ya, jelas. Soalnya lagi hujan di sini. Ya, terima kasih. Saya yang penting bukan pesawat. Kalau pesawat susah didengar. Ya, saya izin share screen, Bude. Ya. Ya, terima kasih. Saya mohon izin untuk memaparkan identifikasi isu yang saya dapatkan selama kurang lebih 1 tahun saya bekerja di SMPN. Oh ya, bab 2.1 abaikan ya, sudah betul-betul. Ya. Ini abaikan, ya karena sama. Ya betul-betul 2.3. Ya, saya lanjut Bude. Terima kasih. Adapun isu yang saya angkat sesuai dengan tupoksi saya, yaitu ada 4. Yang pertama, rendahnya minat belajar dan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran di masa pandemi. Kemudian rendahnya hasil belajar matematika peserta didik, rendahnya budaya literasi peserta didik, dan aktivitas pembelajaran tatap muka terbatas di SMPN 1 Torwe belum optimal. Dari keempat isu ini, saya melakukan analisis isu menggunakan teknik APKL sesuai dengan anjuran dari Bude, dan saya dapatkan isu yang akan saya angkat atau fokus isu saya, yaitu isu yang kedua. Rendahnya hasil belajar matematika peserta didik di SMPN 1 Torwe dengan total 19. Karena angkanya berbeda, saya sudah tidak melakukan teknik USG. Ya. Saya lanjut, Bude ya. Berdasarkan hasil analisis isu, saya ambil rendahnya hasil belajar matematika peserta didik di SMPN 1 Torwe. Adapun identifikasi penyebab masalah, mohon izin kalau ada yang salah bisa dikoreksi. Di sini akibatnya rendah hasil belajar matematika peserta didik di SMPN 1 Torwe. Di bagian skill atau kemampuan manusia itu sendiri, rendahnya kemampuan dasar operasi berhitung peserta didik. Kemudian penyebab selanjutnya,
penggunaan alat peraga dan media pembelajaran oleh guru itu kurang inovatif. Ini di Oke, bagian stop. skill. Berarti sudah betul, cuma itu tambahkan kalimatnya ya. Guru belum tambahi yang guru tadi, penggunaan alat peraga dan media pembelajaran guru. Oh iya. Ya. Iya, iya. Karena kalau nggak ditulis gurunya berarti nanti masuk di sistem nanti. Oke, jadi sudah betul. Skill sudah betul dilihat dari rendahnya siswa dan rendahnya pengajar. Oke, lanjut. Untuk bagian supplier, karena ini sarpras, saya angkat yaitu keterbatasan sarana prasarana, yaitu media pembelajaran dan alat peraga matematika itu masih kurang, masih terbatas. Stop. Jadi katanya jangan ditulis sarana prasarana, yang ringkes belum adanya alat peraga. Belum adanya. Atau belum tersedianya alat peraga matematika. Tidak usah ditulis terbatasnya sarana prasarana itu kan untuk menggali. Nah, gitu. Belum adanya atau belum tersedianya atau belum adanya alat peraga matematika. Gitu aja. Oke? Paham, Ayu? Paham, Nah, Bude. Terima ganti. kasih. Nah, Untuk terus surrounding, ini yang masih saya persepsi peserta didik bahwa matematika itu sulit dan membosankan. nah, oke, stop. Sebetulnya persepsi peserta didik bahwa matematika ini cocoknya di mana? Yuk, guru-guru. Skill. Di skill? Iya, di skill itu masukkan lagi ke skill. Ya. Skill. Surrounding-nya apa? Surrounding itu lingkungan. Ya. Nah, misalnya siswa itu sekarang terpengaruh oleh lingkungan gadget yang main game terus. Nah, itu kan ya itu lingkungan. Terus orang tua yang tidak misalnya orang tua menganggap pendidikan itu nggak penting, yang penting ada coklat banyak. Terus mungkin jarak rumah dengan sekolah itu jauh, itu surrounding. Atau kelasmu itu tidak nyaman, bau apek. Nah, itu surrounding. Sekolahan tidak nyaman, ruang belajar itu tidak nyaman karena dekat tempat pembuangan sampah misalnya kan. Nah, itu surrounding. Ini contoh loh ya, tapi bukan terus itu deh. Contoh itu gitu. Semuanya surrounding itu bisa begitu. Ketidaknyamanan kelas, ya. Yang pertama surrounding itu ya, ketidaknyamanan kelas, ruangan. Kemudian jarak jauh antara sekolah dengan akhirnya siswa ini males datang ke sekolah. Ya, jaraknya jauh antara sekolah dengan tempat tinggal. Kemudian kebiasaan ya, takhayul bahwa perlu sekolah untuk apa? Yang penting coklatmu sudah 1000 pohon, aman. Nah, itu kan kebiasaan yang enggak mendidik, ya. Terus lingkungan di situ banyaknya pengangguran. Ya kan? Yang banyaknya orang-orang drop out, banyaknya yang tidak sekolah. Akhirnya mempengaruhi orang nggak mau sekolah. Nah, itu salah satu. Oke? Nanti perbaiki ya, tambahi. Siap. Terus berikutnya untuk sistem kegiatan pembelajaran sebatas ceramah dan memberi soal latihan. Pembelajaran tidak interaktif. Boleh, itu kan berarti metode. Boleh. Oke, silakan. Sekarang ke bawah. Nanti perbaiki ya. Iya, Bude. Iya. Alternatif pemecahan masalah yang saya tawarkan di sini, rendahnya kemampuan dasar operasi berhitung peserta didik. Kalau selama ini yang sudah saya terapkan yaitu guru mengawali kegiatan belajar dengan program literasi numerasi. Ya, berarti kemudian ya terus penggunaan alat peraga dan media pembelajaran kurang inovatif. Berarti guru harus menggali informasi atau mencari literatur pengembangan penggunaan media pembelajaran untuk mengoptimalkan kegiatan belajar. Ini langsung aja penggunaan alat peraga dan media pembelajaran kurang inovatif. Berarti kegiatanmu, ini gurunya ya? Iya. Penggunaan alat peraga dan media pembelajaran. Berarti tulis toh di situ guru. Iya. Nah, ya gurunya, berarti gurunya yang harus mengupload, melihat
YouTube gitu maksudnya nih. Iya, iya itu. Oke. Terus keterbatasan. Kemudian ini yang tadi membuat- salah, harusnya langsung membuat kurangnya media pembelajaran dan alat peraga matematika. Gagasan yang saya berikan adalah membuat alat peraga papan statistika. Ini terlalu panjang penjelasannya, mungkin Ya, bisa dihapus apa-apa. ya. Terus? Kemudian ini juga salah tadi, harusnya masuk di skill. Ya. Ya, nanti saya perbaiki. Kemudian kegiatan pembelajaran sebatas ceramah dan memberi soal latihan, berarti harus menentukan model pembelajaran yang digunakan sesuai dengan materi. Oke, nah itu langsung sebutkan model pembelajaranmu apa. Ya. Ya, Kemudian oke. pembelajaran tidak interaktif, berarti gagasannya guru menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center. Ya, itu modelnya kayak apa? Sudah. Ya. Oke. Rencana kegiatan aktualisasi ada 5 tahapan Bude yang saya susun. Pertama, melakukan persiapan pelaksanaan rancangan aktualisasi. Untuk semuanya bukan rancangan ya, melakukan persiapan, langsung aja melakukan persiapan pembelajaran apa tadi? Pembelajaran dengan menggunakan model. Gini aja, kan isumu kan persiapan pelaksanaan peningkatan Hasil belajar matematika. peserta didik. Nah, jadi isunya ditaruh situ. Nah, kemudian sebelum tabel, ya semuanya ayo, Ya. keterkaitan dengan agenda 3-nya belum ada. Itu kan isu yang diangkat adalah rendahnya hasil belajar matematika peserta didik di SMP Negeri 1 Torwe. Terus keterkaitan dengan agenda 3-nya mana? Belum diuraikan. Bawahnya tuh loh. Nah, di situ. Ya. Ayo tulis di situ apa yang belum. Nah, ditulis diurai dulu ya. Manajemen ASN-nya diuraikan, kemudian SMAT ASN-nya diuraikan. Ya. Oke. Nah, sekarang ayo nih saya ingatkan kembali. Kan tadi kan yang pertama melakukan persiapan pelaksanaan metode pembelajaran matematika gitu aja ya. Nah, isinya menyiapkan rancangan, bukan itu lagi, isinya langsung aja. 1, konsultasi dengan mentor, membuat RPP, masukkan di tahapan kegiatan. Jadi kan persiapan, kenapa menyiapkan lagi tahapannya langsung? Iya kan? Masa persiapan tahapan pertama A, menyiapkan rancangan. Loh, rancangan sudah disiapkan ini. Langsung aja. Ya. Jadi yang pertama itu konsultasi dengan mentor. Ya tahapannya nih semuanya. Terus yang kedua, meminta masukan saran itu sudah di situ outputnya. Kau cerita di situ nanti. Konsultasi itu kan jelas isinya nanti minta saran ini toh. Ya. Yang B itu dibuang, tahapan B itu ya. Buang. Tahapan pertama isinya A, berarti konsultasi dengan mentor atau kepala sekolah ya. Meminta masukan saran persetujuan itu sudah ndak, itu kan kau yang ceritakan nanti begitu tuh. Waktu konsultasi kan kamu cerita itu. Berarti nggak usah ditulis. Ya. Terus yang kedua, kegiatan kedua, menyusun RPP itu nggak jadikan kegiatan, langsung di tahapan kedua B. Oke, paham tuh? Ya. Nah, ini baru itu. Habis itu, ya jadi B-nya itu langsung. Terus coba kegiatan berikutnya. Ini saya fokus. Nah, oke, sudah betul. Sekarang tunggu dulu. Berarti lihat ya. Habis. Jadi yang pertama tadi konsultasi ke mentor ya, konsultasi kepala sekolah ya, semuanya lihat nanti ya. Berarti yang kedua tahapan kedua ini masih persiapan, itu kamu membuat RPP, sudah benar kan? Langsung menyusun RPP. Nah,
Kemudian kamu menyiapkan itu tadi, pembuatan media, itu sudah di situ. Pembuatan media, papan statistik itu masuk di persiapan, di tahapan. Oke? Iya, Bude. Ya. Setelah itu, ya, kamu membuat apa lagi? Selain statistik, kamu melakukan apa? Metode apa lagi? Rencananya nanti dipadukan dengan penggunaan metode belajar, dibagi dalam satu kelompok kecil. Apa namanya? STAD, Student Teaching Advertisement. Jadi dibagi dalam kelompok kecil, nanti dikasih satu buah kasus, itu yang mereka selesaikan dengan menggunakan media papan statistik tadi. Oh, berarti satu. Beda medianya apa enggak itu? Medianya satu, Bu. Papan pembelajaran Nah, statistik. berarti penerapannya sudah itu. Enggak usah dibedakan itu lagi. Oh, Ya, ya. Nah, kamu papan statistik nanti jalanannya kan nanti waktu kamu menggunakan papan statistik itu kan nanti kamu membuat kelompok terus gitu Iya. toh. Ya. iya, Itu berarti penerapan. iya. Penerapannya sudah situ. Nah, kamu untuk matematika selanjutnya apa metodemu? Satu lagi. Satu metode. Ya. Apa? Rencananya Bude untuk pada saat kegiatan pelaksanaan kan nanti materinya itu sudah dimasuk di materi statistika. Jadi pembelajarnya itu menggunakan metode yang berpusat pada peserta didik, Hah? namanya student center. Dipadukan dengan penggunaan media papan statistika tadi. Jadi itu sudah satu kali masuk di pelaksanaan kegiatan. Nah, iya. Satu pelaksanaan itu maksudnya gini loh. Yang kamu memadukan itu tadi sebetulnya masuk di tahapan kegiatan. Iya. Kamu Iya. baru satu metode itu. Berarti waktumu masih ada yang kosong. Kira-kira apa lagi? Untuk matematika. Ini Bu, melakukan kegiatan literasi numerasi. Karena kan salah satu penyebab tadi kan kurangnya kemampuan berhitung peserta didik. Nah, berarti ini kan beda toh ya. Ya. Yang merancang literasi ini kan beda. Ya kan? Dengan yang statistik tadi kan beda. Oh iya. Berarti kegiatanmu kan ada caranya, itu beda kan, caranya untuk literasi kan beda toh. Ya. Jadi yang pertama nanti kok mana dulu yang kau kerjakan? Mau papan statistik dulu atau literasi dulu ini apa itu apa tadi? Literasi numerasi. Itu mana duluan? Biasanya literasi numerasi itu di awal pembelajaran, Bude. Nah, berarti dengar ya, ini nanti dirubah semua tahapanmu ini, kacau ini. Kita bantu kegiatannya dulu. Jadi kegiatan pertama persiapan. Ya. Yang isinya juga apakah perlu itu kegiatan numerasi itu perlu enggak alat-alat peraga yang dibuat? Perlu Kalau apa enggak? Tidak perlu, Bu. Cukup. Nggak perlu berarti enggak usah. Ya. Jadi di tahapan kegiatan dulu ya, kegiatan satu pertama kamu persiapan. Ya. Nah, isinya termasuk membuat post-test tadi ya. Ya. Nah, sama alat peraga ya, alat peraga statistik. Terus kedua kamu melakukan kegiatan ini. Kegiatan numerasi 15 menit itu kayak apa? Ya, nanti masukkan di tahapan kegiatan ini jadi kegiatan aja. Ya. Ya enggak? Iya, Bude, iya. Nah, setelah melakukan kegiatan itu, baru kamu menerapkan Model. media papan. Oh iya. Ya kan gitu kan? Iya, Bude. Oke? Ya. Nah, setelah itu kamu evaluasi. Evaluasi dan penilaian. Ya. Jadi sekarang tahapannya dulu. Apakah pada saat kamu melakukan statistik tadi atau setiap melakukan ada dua kegiatan nih, numerasi sama papan statistik kan? Yeah. Itu selalu diawali dengan pretest posttest atau tidak? Diawali, Bude, supaya Berarti mengetahui nanti tahapannya pertama melakukan pretest,
kedua apa sesuai tadi. Ya. Terus post-testnya di mana? Post-testnya di mana post-testnya? Nanti di akhir. Nanti setelah sekalian dengan Oh evaluasi. ya, selesai semua. Ya, selesai Ya, semua. oke. Terus nanti yang kedua, tahapan kedua, kegiatan kedua kan kamu statistik kan? Ya, tadi papan statistik itu pakai pre-test juga. Kalau ini tidak, Bude, langsung ke Ya, kegiatan pembelajaran. jadi nanti langsung kegiatan berarti itu susun lagi kegiatannya. Modelnya ya apa? Berarti statistik tadi kan kamu cerita tentang pengelompokan semua. Oke? Nah, Ya. sekarang ya itu terus berarti evaluasi itu memberikan ini evaluasi memberikan kuis kan nggak usah ditulis di sini kan sudah dikasih tadi ya enggak mungkin tinggal pada saat evaluasi itu kan kamu post test ya. Jadi tinggal melakukan post test mengolah hasil kan gitu ya. Ya boleh. Mengolah hasilnya bagaimana kan? Atau apalagi melakukan refleksi. Ini bukan evaluasi nih, melakukan refleksi umpan balik itu sebetulnya pada saat pembelajaran tuh. Kalau... Nah, evaluasi itu tinggal mengolah isinya, mengolah hasil apakah setelah melakukan numerasi sama papan statistik tadi mereka sudah ada peningkatan kan ceritanya begitu. Boleh juga ditambahkan reward. Misalnya, boleh nggak begitu? Siapa yang nilainya bagus kasih reward. Oke, diperbaiki lagi semuanya. Ya, sudah saya ini ya penggaliannya saya serahkan adik-adik ya penggaliannya itu ya. Terus coba lihat di kolom terus mulai kita lihat lagi kolom berikutnya. Outputnya. Outputnya nanti dulu stop. Nah ini output sudah jadi ini diperbaiki ya semua nanti. Misalnya konsultasi ke mentor berarti arahan dapat arahan dan dukungan gitu ada. Terus substansi ini juga boleh gini pelayanan berorientasi pelayanan akuntabel sudah cocok begitu aja tapi digali lagi ini karena tahapan kegiatanmu cuma kecil setengah mati kan kamu gali coba cuma dapat 2 kan karena tadi yang harusnya gede kecil-kecil dibikin menyiapkan rancangan bingung kan nah kan gitu. Terus kolom ke-6 berarti ditulis misinya jadi visinya nggak usah deh ini ada itu misinya tapi di bawah terhadap misi ya yang visinya dibuang. Terus untuk kolom ke-7. Nah, kolom ke-7 ini adik tidak lagi menyatakan responsif gini sama. Untuk kegiatan persiapan itu dilihat berakhlaknya lagi. Nah, tuh salah kan? Bukan akuntabel, bukan responsif, transparan, bukan itu. Ya berakhlak lagi. Tapi dikaitkan dengan persiapan. Oke untuk semuanya, ya. Karena ini nanti nggak semua bisa saya koreksi, oke? Terus ke bawah, dan lupa ada. Nah ini top contohnya, membuat kegiatan, tapi keterkaitan agenda 3-nya belum ada. Nah nanti saya tunjukkan belum ada nih, yang smart ASN-nya. Oke cukup ya, perbaiki. Ya, semuanya yang saya terangkan perbaiki. Sekarang saya mau share screen dulu, stop share. Apa yang kita kerjakan untuk berikutnya? Ya, nanti tahu-tahu waktunya habis. Oke. Belum ya? Oke, kita coba lagi. Saya yang share screen ya. Oke, kelihatan ya? Nah, sekarang saya
Kelihatan? Iya Bude, kelihatan. Halo. Kelihatan ya? Iya. Nah, jadi ini nanti, tapi ini belum dibikin ya. Nanti isinya begini. Yang saya stressing di sini, ini dibikin kalau sudah selesai semua saya terangkan ya. Ini nanti model judulnya ini. Jadi nanti sudah mulai memikirkan judul, ya. Judulnya apa? Judulnya yang praktis ya, yang simple tapi paham. Misalnya, ayo apa ya? Penerapan metode apa? Matematika gitu aja ya. Kalau si siapa tadi? Si siapa tadi? Yang pertama, Fadel ya. Nah, penerapan budidaya apa? Kan tadi kan gitu ya. Oke. Nah, kemudian nanti yang dibikin ini, tapi ini jangan dibikin sekarang. Nanti mau mendekati ujian, jangan terpengaruh. Lembar persetujuan. Ya, ini nanti jangan pikir ini dulu, ya. Selanjutnya ya ini sudah saya nanti di LMS sudah ada semua ya. Saya mau menerangkan di bab ini. Nah, tambahannya adik-adik nanti membuat bab 2 nanti diperbaiki ya sesuai arahnya Bude, tambahi bab 1 ini. Ya. Nanti pas kita ketemu bimbingan kedua kita sudah presentasi lengkap. Halo? Semua dengar? Enggak ada yang enggak masuk nih? Saya satu-satu. Ya, oke. Jadi bab 1 semua dengarkan baik-baik. Pesawat lewat lagi. Ya, jadi rumahnya orang tuanya Bude begini ya, di bawahnya bandara apa Lanut. Oke. Jadi alinea pertama, nih latar belakang. Alinea pertama itu adik-adik hanya menceritakan ya definisi ruang lingkup permasalahan yang akan diselesaikan. Misalnya definisinya itu si siapa Ayu tadi menceritakan tentang metode apa tadi. Jadi permasalahanmu itu apa? Ya, mau dilakukan apa lingkupnya? Kemudian apa yang dimaksud dengan metode statistik tadi? Ruminasi itu apa? Itu dicerita di sini. Jadi pertama orang paham, oh mau membuat ini. Nah, kalau si Fadel cerita ya, ruang lingkupnya mau dilakukan di mana ini ya, aktualisasi, kemudian apa itu yang dimaksudkan organik tadi. Kan gitu ya. Oke, paham semuanya ya? Kalau paham langsung jempol. Nah, paham? Kemudian masuk alinea kedua. Alinea kedua itu peraturan perundang-undangan sesuai isu yang diangkat. Ayo tulis semua. Sesuai isu contohnya. Kalau si Ayu, berarti coba lihat peraturan perundang-undangan tentang matematika. Nah, kan gitu ya. Kalau si siapa Fadel, cari peraturan perundang-undangan tentang budaya apa tadi. Ya, yang memayungi isu yang kita angkat. Understand? Nah, ini dalam bentuk alinea saja. Terus alinea ketiga, paragraf ketiga, tulis di situ. Kondisi saat ini, ceritakan. Kondisi saat ini berarti yang rendah-rendah, sesuai apa yang adik-adik lihat. Bagaimana kondisi sekolahanmu? Ya, kondisi sekolahan, bagaimana kondisi tentang tadi, ya, yang melatar belakangi apa ya, kondisi-kondisi saat ini itu pasti yang tidak baik kan, itu tuliskan semua, kemudian ditunjang dengan data. Oke, itu alinea ketiga. Data apa? Kayak Ayu bilang loh, datanya selama berapa tahun terakhir matematika nilainya rendah, tidak tuntas, sekian. Kalau perlu data tentang matematika yang rendah itu, akhirnya kita mengambil isu itu. Iya, understand? Yes, Kalau understand, acungkan tangan dulu. Semua. Jangan saya mau oke ya. Nanti baru tanya ya. Oke. Jangan sampai understand tapi nulisnya nggak benar juga. Kemudian
alinea keempat, nih, kondisi yang diharapkan berarti apa yang adik inginkan, tuliskan. Jadi kondisi yang diharapkan. Kondisi yang diharapkan adalah idealnya. Berarti idealnya apa? Ya muridnya bisa tuntas semua matematikanya, ingin ini. Yang idealnya berarti kalimat yang positif. Understand? Jempol dulu nggak ngerti. Siap. Nah, siap ya. Kemudian alinea terakhir. Jadi nggak usah banyak-banyak alinea sesuai itu. Isinya sesuai yang Ibu terangkan. Nggak usah lihat YouTube. Nggak usah lihat laporan masa lalu. Ikutin Bude. Selamat. Dunia akhirat. Jangan ikut-ikut yang sesat. Ya. Yang ikut yang sesat itu biasanya melihat laporan lalu. Yang lalu dengan yang sekarang beda. Dulu aneka, sekarang adaptif. Berakhlak. Susunannya pun beda. Indikator penilaiannya juga beda. Ya, ikutin, Bude, pahami, tuliskan. Ya. Bude akan menghargai tulisan sendiri. Nah, kalau pemahaman dan tulisan kita sendiri diuji siapapun kita bisa jawab. Oke? Sip ya, saya lanjut. Alinea terakhir, paragraf terakhir berarti 1, 2, 3, 4, 5. Dampak isu. Jadi diceritakan analisa dampak isu. Artinya jika isu tadi, isu yang kau kerjakan, isunya kan matematika atau kurangnya penyuluhan tadi ya. Jika isu tadi, isu yang kau angkat tadi tidak diselesaikan, apa yang terjadi? Nah, tuliskan semakin tidak paham tentang organik, apalagi. Pasti kalau nggak diselesaikan akan lebih parah keadaannya. Kan gitu. Sip? Sip, Bude. Jelas ya? Oke, sip ya. Oke. Sekarang, jadi kalau aneh-aneh tidak sesuai, saya nggak mau koreksi. Galak ini. Supaya cepat. Oke. 1.2. Visi, misi, gambaran organisasi. Visi, langsung aja. Visi, Pemda, Kabupaten, berarti visinya Kabupaten Parimo. Tulis visinya. Misi, berarti misi Kabupaten Parimo. Di antara sekian visi, misi, kalau yang paling cocok di bold, berarti itu nanti yang mau dimasukkan dalam kolom kan? Iya. Ya, di bold. Hidayat paham? Kamu Paham, keren loh pakai Paham, Bude. ini semua kayak penyiar tapi nanti nggak paham. Waduh, payah nanti. Wah, keren di dalam penampilan. Nggak keren dalam penulisan nanti ya. Gitu. Ya, oke. Misi ya. Gambaran OPD. Nah, ini ada, jadi yang merah-merah itu stressing ya, yang harus dikerjakan ya itu. Jadi minimal gambaran OPD itu gambaran SD-mu, gambaran SMP-mu, gambaran dinas Fadil di dinas pertanian ya. Pangan, Bu. Ya, dinas tanaman pangan kayak apa? Bisa ya minimal memuat nama dinas, tugas pokoknya dinas itu apa, ya, tujuannya apa, cari tujuan dinas, tujuan sekolah SMP. Kalau perlu cari IKU, ini nggak usah ditulis ini ada lengkap nih, ditulis IKU tuh saya tulis IKU. IKU itu indikator kinerja utama. Tulis, kalau ini aja yang ditulis, kalau ini kan jelas semua. IKU, indikator kinerja utama. Cari ya. Nah, kalau nggak ada di SD, SMP, yang belum ada, coba lihat IKU-nya dinas. Nah, tapi biasanya ada. Tanya dulu ya, tanya sama kepala sekolahnya. Oke, understand ya? Kita lanjut. 1.3 adalah tugas dan fungsi peserta.
kalau penyuluh, Fadel, cari tugasnya penyuluh sesuai dengan ini loh. Ada. Setidak-tidaknya ada peraturan menteri, peraturan gubernur, keputusan bupati, nomor ini. Ini contoh. Ini kalau nanti nggak tepat diperbaiki contohnya guru. Maka guru bisa dilihat dari sini. Nih, sesuai dengan peraturan menteri. Ya, ini. Ya, pendaya gunaan apa? Nomor. Ya, ini harus ada nomornya. Nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya pasal 13. Tugas guru adalah nih. Ini guru mata pelajaran. Kalau memang ada yang terbaru silakan. Ini kan contoh ya. Tuh. Sama saya tidak muncul, Bu. Hah? Sama saya tidak kelihatan. Masa sih? Ya, Bu. Yang Oh, yang lain iya, kelihatan? Tidak kelihatan, Bude. Tidak, Bude. Cuma di judulnya saja kelihatan. Cuma judul saja. Cuma judul aja. Masa sih? Iya, Bude. Aduh. Aduh, mulai tadi saya ngomong nggak kau lihat. Iya, saya pikir cuma saya punya, Bude, tengah semua. Oh, Semua, Bu. itu Bude. itu Bude, tak semua. ulang ya. Saya ulang. Iya, Stop iya, share. iya. Ya, boleh. Boleh, Oke, boleh. saya ulang ya. Masya Allah, mulai tadi saya ngomong. Ampun. Rancangan aktualisasi. Oke. Saya klik. Oke. Saya share. Dan tusu. Oke. Gak bisa? Belum, Bu. Belum? Belum. Belum, Bude. Waduh. Tunggu. Tapi ada sih tadi dia di LMS sih, tak bukanya di LMS. Tak coba lagi share screen. Set. Nggak keluar ya, Pak? Ya, sudah, Bu. Aman, Bude. Aman. Orangnya lagi ini tak kedengaran. Udah? Ada, Bu. Kelihatan? Kelihatan, Bude. Nah, sudah. Secara sekilas info ya, supaya cepat ya. Jadi, Iya. tadi definisi ruang lingkup tadi sudah ya. Ya. Nah, udah yang saya ceritakan tadi. Oke, peraturan perundangan sesuai isu yang diangkat. Sudah ya tadi ya, sudah saya cerita ya. Sudah, Ada Bu. 6. Jadi ini paragraf. Jadi tadi ruang lingkup, definisi ruang lingkup permasalahan yang diselesaikan. Maka ceritakan tentang apa tadi ya, ruang lingkupnya apa, kemudian apa itu statistik tadi, apa itu ruminasi, apa itu apa tadi. Oke. Kemudian, nah ini tadi sampai sini ya. Oke, paham nih ya? Yang IKU semua tadi yang saya terangkan. Oke, paham nih? Halo? Iya, Bude. Nah, terus yang di sini, tugas dan fungsi. Jabatan. Nah, ini contoh ya, contoh untuk guru. Misalnya penyuluh, maka lihat itu
kamu ya nomor berapa, terus tugasnya seorang penyuluh pertanian apa. Ya. Nih. Nah, ini contoh guru. Kalau ada yang terbaru silakan boleh diganti. Ya. Nih guru mata pelajaran sudah selesai. Terus tujuan. Nah, ini ingat tujuan. Ya, tujuan. Nah, tujuan aktualisasi cukup 2 saja, jangan tambah-tambah. Yang pertama tujuan pemecahan isu, dengar ya. Jadi cerita membahasnya bagaimana? Jadi jika isu tadi terselesaikan, maka apa sih? Tentu tujuannya adalah meningkatkan apa tadi? Hasil belajar matematika. Yang pertama itu. Tujuan kedua, nah, pada saat adik-adik menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, ya, maka ini gunanya kenapa ya menerapkan nilai-nilai dasar ASN, ya, yaitu itu berakhlak, membentuk ya untuk membentuk ASN profesional dan berkarakter. Gitu aja, jangan ditambah-tambah macam-macam. Oke, nah sekarang untuk manfaat, ingat, jangan sekali-kali manfaat dihubungkan dengan berakhlak lagi. Lihat ini, di merah. Setelah aktualisasi terselesaikan, nah, setelah aktualisasi, berarti setelah penerapan metode apa tadi semuanya selesai, ya kan gitu ya? Halo? Ya. Jadi, bagi UPD, itu apa manfaatnya? Ya, misalnya bagi sekolah, UPD kan, sekolah. Setelah semua metode pembelajaran, evaluasi sudah selesai, sudah meningkat, nilai matematikanya apa? Manfaatnya bagi OPD. Ya. Kemudian bagi murid, siswa, apa manfaatnya? Setelah paham, pinter tentang matematika tadi, kan gitu ya? Nah, kemudian bagi siapa lagi? Bagi guru sendiri mungkin ya. Bagi peserta, apa? Setelah Anda menyelesaikan ini gunanya apa? Jadi yang dibahas adalah selesainya aktualisasi yang berhubungan dengan isu. Ya? Tuh. Oke? Ya? Nah, jadi setelah aktualisasi terselesaikan, apa sih manfaatnya? Kan ya? Kan aktualisasi kan menyelesaikan semua isu-isumu tadi, kan? Oke. Terus kalau memang ada bagi masyarakat, ya tuliskan. Bagi masyarakat apa? Ya? Bagi orang tua murid apa? Tulis semua. Bagi Pemda apa? Oke, paham nih? Ya. Nah, itu sudah selesai bab 1. Nah, bab 2-nya tadi yang saya ingatkan tadi, bab 2. Saya ingatkan ini loh tadi yang belum ditulis tadi. Sebentar. Nih, tadi ini belum diceritakan tadi. Si Ayu. Nah, kemudian di sini Ayu belum. Ya. Oke? Ya? Iya, Bu, ya. Ya? Nah, ini. Jadi nanti bab 1 sudah selesai. Sesuai ini. Bab 2 perbaiki. Ya, perbaiki sesempurna mungkin. Ya. Nanti pokoknya tugasnya sudah selesai ini. Ya, sampai membuat judul. Ya, nih sudah lengkap nih judul, ya. Oke. Tapi judul terakhir selesaikan dulu, mantapkan dulu APKL-nya dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan sebelum berakhir? Waktu tinggal 15 menit. Tunggu dulu Fadel, jangan dulu kamu Fadel, yang lain dulu. Iya. Yang lain dulu supaya paham. Ayo. Ya Citra.
Ya, terima kasih atas waktunya, Bude. Saya ingin tanya mengenai ini, Bude. Kan pemecahan masalah sama gagasan ide, kan tadi Bude sudah jelaskan kalau bisa hanya ada satu penyebab masalah, terus ya kita itu bisa mungkin ada beberapa, cuman satu, supaya nanti pas kita lebih gampang untuk milih kegiatan yang lebih mudah untuk dilakukan. Nah, yang saya tanyakan Bude, misalnya toh di gagasan ide atau masalah ada beberapa banyaknya, itu kita harus laksanakan semua atau kita pilih-pilih Bude, misalnya mana kegiatan yang bisa. Aduh, Pak, halo, hilang ya? Saya yang hilang atau saya? Bu Citra yang hilang kayaknya. Alah, nah kayaknya Citra ini siapa yang bisa jawab ya, kayaknya sudah saya jelaskan deh. Pertanyaannya Citra itu. Ya, sebetulnya teman-teman harusnya menjawab. Pertanyaan habis bertanya hilang. Jangan-jangan selama ini pada saat Bude nerangkan itu hilang terus. Tidak, Sebetulnya di sini ya. baru masuk kembali Bude, maaf jaringannya. Nah, Citra, berarti hubungannya di sini nih. Siapa yang bisa menjawab tadi? Kayaknya Bude bisa menerangkan ini. Tadi sudah menerangkan. Ayo. Kan di sini tadi penyebab yang di jari-jari, kan ceritanya semua taruh sini nih. Iya. Yang di jari-jari tulang itu tadi loh, tulang. Tulang kalau misalnya ada 6, tulis semua kan tulang sini. Kemudian di sini kan ada kegiatan tuh. Misalnya kurang menariknya metode. Dalam ide bisa 2 isinya nih. Metode ini dan ini boleh. Jadi setiap penyebab masalah harus ditulis kegiatannya, idenya. Boleh 2 dan 3, satu penyebab. Yang tidak boleh tidak ada kegiatan di sini. Kan gitu Citra ya. Nah, semua harus ditulis. Nah, dari sekian ini, kan ada 6 atau 7 nih. Seperti si Ayu tadi. Berapa tadi? Pilih 1 yang selesai 4 minggu. Oh. Kan gitu kan? Pilih saja di situ. Makanya semakin banyak kegiatan, semakin bagus. Makanya saya bilang, jangan seperti Fadel tadi. Di skill cuma 1, di surrounding 1, kan gitu tadi ya. Di sistem cuma 1, di supplier cuma 1, akhirnya kegiatannya ya cuma 4, bingung. Iya enggak? Kan berpengaruh di sini nih. Kalau di duri-durinya cuma 1-1 aja deh, nggak mau mikir, makanya ketemunya kegiatannya cuma 4. Iya enggak? Halo, betul enggak? Maka di duri-durinya penyebab tuh cari sebanyak-banyaknya tapi nyambung. Nah, Citra sudah mulai banyak tadi. Ada 5, padahal ada banyak tadi Citra. Ya enggak? Kok Citra Ayu? Ayu tadi sudah mulai banyak. Karena durinya sudah terisi semua. Oke? Sudah terisi semua juga kegiatannya. Nah, makanya tadi coba gali terus penyebabnya. Semakin banyak penyebab dan semakin nyambung kegiatannya. Aduh. Semakin kegiatannya nyambung, maka semakin mudah kita tunggu dulu. Iya, Dek. Apa dia? Penilaian coachingnya kayak saya. Saya aku tak ngajar. Sebentar aku ngajar, Saya aku ngajar. Saya ngajar. Nah, jadi nanti setelah itu semuanya ya, pilih kegiatan Citra untuk Citra dan semuanya. Pilih kegiatan yang pertama 4 minggu selesai. Tapi jangan cuma 1 kegiatan. Ya kan? Pilih kegiatan yang 4 minggu selesai. Kemudian mudah dan murah. Oke, efektif tepat sasaran. Kalau sasaran kita ke murid,
berarti tepat untuk murid. Kalau penyuluh tadi untuk kelompok tani, berarti tepat untuk kelompok tani. Kan gitu ya? Kemudian kegiatan itu cari, kemudian ada lagi, ada kebermanfaatannya. Kegiatan inovasimu itu betul-betul bermanfaat. Karena di bab 1 ada kan, manfaat bagi pesertanya, manfaat bagi siswa, manfaat. Jadi harus ada kemanfaatannya. Nah, kemudian jangan 4 minggu ini banyak nganggur. Ya, contohnya, kenapa Bude minta 2 kegiatan pasti? Kalau perlu 3. Nah, coba kalau cuma ruminasi apa tadi? Tok. Atau statistik tok. Terus kamu ngapain? Ya kan? Berarti banyak anggurnya kan? Persiapan paling 3 hari, 4 hari selesai. Penerapan 1 metode paling seminggu selesai. Terus yang 2 hari ini untuk apa? 4 minggu untuk apa? Nganggur kan? Evaluasi paling 3 hari selesai. Pemberian reward, ya selesai lah evaluasi itu. Nah, tengahnya ini untuk apa? Makanya saya mengharapkan cari kegiatan-kegiatan. Di samping metode misalnya, bisa lagi cari kegiatan. Karena ada surroundingnya itu dianggap mengganggu. Misalnya, apa yang untuk kenyamanan? Nah, kan gitu kan? Diambil dari sini semua kan tadi. Nih, ada kursornya Bude. Ya, nih di sini nih. Nih dicari. Ya? Oke? Citra, begitu ya, paham ya? Iya, paham Bude. Oke. Jadi saat ini yakinkan. Boleh dirubah semua loh ya. Tambah-tambahi. Terus setelah diterangkan, nah kayaknya kegiatanku kurang bermanfaat, saya ganti deh metodeku. Saya ganti deh. Misalnya siapa tadi, si Fadel. Oh, kalau gitu saya tambah lagi deh kegiatanku. Kayaknya kebermanfaatannya kurang nih. Kemudian saya kok banyak nganggurnya, ya ngapain ya? Kok cuma 2 kegiatan akhirnya nganggur. Nah, semakin banyak kegiatan kita lakukan, semakin menyelesaikan isu kan? Ya kan? Isu kita kan segera tercapai. Iya enggak? Kalau cuma 1 kegiatan, inti, enggak terselesaikan tuh matematika tuh. Enggak tuntas-tuntas tuh. Kan gitu. Oke? Paham? Nah, semuanya. Kalau paham gini. Ya, kalau nggak paham tanya. Ya, oke. Paham ya? Nah, Agus mau tanya. Ya Bu, masalah saat tadi terlempar Bu, mohon maaf. Aduh ini, makanya itu saya yang bikin nggak suka. Capek deh ngomong. Nanti gini, yang suka terlempar-lempar, coba ada sharing. Temen tanya temen. Ya, Bu. Kan Ayu sudah mulai ngerti. Mungkin yang lain Bu. Sri Nurwahyuni juga sudah mulai ngerti. Nah, coba diskusi di kelompok ini. Apa yang dimaksud Bude tadi? Boleh kan? Begitu. Nah, tanya sama temannya kalau merasa terlempar, jangan terus diam. Tanya, apa tadi yang dimaksudkan Bude tadi? Nah, teman juga harus memberikan sharing yang paham. Oke? Silakan. Ada yang bertanya dengan tugasnya. Waktu tinggal 10 menit. Ya, Ayu? Boleh pertanyaannya Bude, membutuhkan penekanan saja untuk di penulisan judul nanti. Kan kayak saya ada 2 kegiatan utama yang difokuskan, kegiatan literasi numerasi dengan penggunaan media papan statistik matematika. Untuk di judulnya nanti itu peningkatan hasil belajar peserta didik dengan menerapkan kegiatan literasi numerasi dan penggunaan media pembelajaran, atau bagaimana Bude? Terlalu panjang. Boleh begitu. Boleh yang lebih simpel. Misalnya langsung aja penerapan metode ini untuk pada matematika, begitu aja boleh. Kan itu untuk meningkatkan juga, pasti deh. Iya. Nah, boleh simpel-simpel aja. Yang jelas nanti
Orang melihat, oh berarti yang dimaksudkan si Ayu itu nanti ini loh. Iya. Tentu matematikanya harus ada. Iya. Kan gitu. Boleh. Misalnya penerapan metode ini dan ini untuk matematika, ya, untuk matematika SMP atau kelas atau berapa lah terserah. Bagaimana? Yang simpel-simpel. Ya. Ya. Siap. Makasih Bude. Kalau ditulis lagi meningkatkan matematika melalui, Kepanjangan. kalau terlalu panjang dipendekin deh. Iya. Siap Ya. Bude, siap. Nah, ada lagi yang bertanya? Berarti Terus kemudian sudah mulai bagus ya. Saya ingatkan lagi itu apa spasinya 1,5. Iya. Ya, kasih yang rapi. Spasi 1,5. Kalau di dalam fontnya 12 ya, fontnya 12. Dan nanti di dalam tabel itu boleh spasinya 1 atau 1,15 boleh ya. Terus tulisan mulai konsisten. Kalau pakai Arial dari halaman pertama sampai terakhir ya pakai Arial. Kalau Times New Roman ya Times New Roman lagi. Kalau pakai apa lagi apa gitu, harus konsisten ya. Oke. Dan terutama dalam kegiatan. Saya tadi lihat keduanya masih kacau, ya. Ada yang bertanya lagi tentang kegiatan? Jadi intinya itu aja loh, kegiatan itu 1. Ya, saya ingatkan, persiapan pelaksanaan apa? Metode apa, pelaksanaan peningkatan matematika atau pelaksanaan penyuluhan apa deh. Ya. Semua perangkat yang mau digunakan diselesaikan di persiapan. Ya, mulai membuat media pembelajarannya, membuat media penyuluhannya, ya kalau penyuluhan kemudian membuat RPP-nya, ya kalau membuat soalnya, kalau penyuluhan memang penyuluh tadi perlu kuesioner, buat kuesioner, semua yang dilakukan untuk action ada di persiapan. Ya, oke? Jadi nggak perlu lagi persiapan tuh isinya yang kecil-kecil. Ya. Misalnya tadi seperti Ayu merancang aktualisasi masih dimasukkan tahapan. Bingung akhirnya cari berakhlaknya. Menyampaikan apa tadi? Apa yang disampaikan tadi. Jangan begitu, langsung action, hasilnya di tahapan itu kelihatan. Jadi tahapan kegiatan tuh outputnya kelihatan. Dapatkan dukungan, outputnya RPP, outputnya alat peraga statistik, kan gitu toh? Kalau membuat peraga kan, outputnya jelas. Membuat pretest proses, outputnya ada tersedianya pretest protest. Kan gitu kan? Setelah itu, 2 atau 3 kegiatan inti. Paham? Misalnya kalau Ayu melakukan ruminasi tadi, statistik tambah apa lagi? Kira-kira. Karena lingkungan gak nyaman, bikin apa lagi? Ya, terus baru monef. Ya, monef isinya itu tadi. Mengolah hasil, apalagi. Ya, tahapannya itu. Oke, itu yang paling nilainya paling dinilai adalah kegiatan. Kegiatan yang memberikan kemanfaatan dan mempercepat terselesainya isu. Yes? Elta bertanya. Apa yang ditanyakan Elta? Ya Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Begini Bude, saya mau bertanya masih sekitar penyebab masalah dan pemecahan masalah. Untuk saya punya 5 penyebab masalah. Kemudian 5 gagasan ide untuk menyelesaikan masalah. Kemudian setelah itu saya hanya mengambil 2 saja. Yaitu pendekatan RME dan dengan metode Pink Pair TPS. Kemudian yang ketiga ini, seperti tadi yang saya bilang, saya punya 5. Yang 3 ini saya tidak ambil, tetapi dia muncul di tahapan-tahapan kegiatannya, Ibu. Bagaimana itu? Bisa seperti itu, Ibu? Bisa. Enggak mungkin lah muncul di kegiatan muncul di situ, contohnya. Piye?
Berarti begini, kayak salah satu masalahnya adalah penyelesaian itu menggunakan alat peraga. Nah, kemudian salah satu bagian dari pendekatan realistic matematika education itu, Ibu, adalah memberikan gambaran visual. Nah, meskipun dia tidak menjadi dalam kegiatan, nanti pada langkah dari RME itu muncullah tahapan penggunaan alat peraga misalnya. oh, jadi ceritanya kurangnya alat peraga itu di supplier. Mungkin di situ ya? Ya. Ya, belum adanya alat peraga. Iya. Ketemunya di Penyebab supplier masalah kan salah satunya untuk di penyebab masalah kan kurangnya misalnya alat peraga. Kemudian untuk menyelesaikan masalah itu menggunakan alat peraga. Membuat. Nah, tetapi harusnya bukan membuat alat peraga. Iya, seperti yang Ibu katakan tadi, saya cuma ambil 2 dari semua gagasan ide penyelesaian masalah, yaitu pendekatan RME dan metode TPS. 2 saya ambil. Tetapi 3 langkah yang saya tiga gagasan ide ini yang saya tidak ambil, Ibu, dia muncul nanti di misalnya kegiatan RME, itu kan ada tahapan-tahapannya. Dia kemudian muncul di tahapannya, Ibu. Ya, dapat membuat alat peraga kan? Membuat alat peraga kan? Menggunakan alat peraga berarti pas penerapan toh. Iya kan? Penggunaan alat peraga berarti pada saat menerapkan toh. Masuknya di tahapan kan? Iya enggak? Jangan-jangan bingung Komiu ini. Di tahapan. Iya kan? Kalau membuat alat peraganya berarti masuk di persiapan. Semua setuju tuh? Iya. Oke. Tapi pada saat prakteknya menerapkan metode MRE tadi, tentu ada salah satunya yang menggunakan itulah prakteknya Komiu yang tahu. Iya, itu maksudnya saya, Ibu. Iyalah. Memang begitu kan? Iya. Ya, iya enggak? Nah, bisa jadi masuk di tahapan. Mungkin tahapannya pasti menggunakan alat peraga, nah. Kan? Bayangkan menggunakan seperti itu. Makanya tulis sendiri tahapanmu itu. Kamu yang tahu persis. Kan substansinya adik-adik yang tahu, masa saya sih. Oke. Iya enggak? Iya. Makanya seorang guru pada saat saya menerapkan ini, metode ini, Komiu tahu. Misalnya pertama misalnya ada pretest, tulis pretest, melakukan kedua membagi kelompok. Kan itu yang tahu Komiu toh? Iya, betul. Ya, sudah mengerti. Itu kan Komiu yang tahu. Saya nggak akan bikinkan, saya hanya bikinkan kegiatannya, tahapannya yang saya itu yang tahu mau diapakan ini murid. Dengan metode itu, apakah metode itu harus keluar ke sekolah? Ya lanjutkan, mengajak keluar siswa kemana? Kan gitu, itu Komiu yang tahu. Ya. Cuma tahapan kegiatannya jangan terlalu kecil. Misalnya mengajak berdoa. Nah kalau kecil sekali kan itu, kecuali memberikan apa itu tadi apa ya? Apresiasi atau apa yang kira pokoknya kegiatannya itu kelihatan gitu loh ya. Oke, paham nih ya? Paham. Ya, yang terlalu kecil misalnya apa ya, yang terlalu kecil dalam metode itu misalnya mencatat itu kan terlalu kecil tuh, nggak usah ditulis mencatatnya ya, langsung actionnya saja. Karena semakin kecil tahapan kau uraikan, pusing di berakhlaknya. Iya enggak? Nah, tuh. Jadi langsung aja ya, makanya tadi kayak itu tadi. Kayak evaluasi ya. Mengolah hasil, apalagi apa? Gitu aja. Ya. Mengumpulkan kuesioner, habis itu mengolah apa? Itu aja. Jangan tulis lagi, aduh yang kecil-kecil yang itu tadi, yang terlalu kecil. Jadi cukup tahapan itu ya 4, paling banyak ya 5 lah. Ya, inti-intinya itu. Ya, nggak usah sampai 10 tahapan, pusing nanti. Tahapan loh ini, tahapan kegiatan. Pusing menggali dengan berakhlaknya, Dan.
Berakhlak tuh 7 loh yang kau gali. Ya. Nah, jadi itu nanti susahnya menggali di sini nih. Nih. Ya toh? 7 dan masing-masing. Nah, nanti menggalinya disesuaikan mana ya? Nanti ini harus dikuasai loh. Walaupun tidak tertulis di tabel, tapi harus dikuasai kalau ditanya oleh penguji. Kenapa saya ambil akuntabel? Karena saya melaksanakan jujur dan bertanggung jawab di kepala. Oke? Oke? Nah, sekarang Sri Nur Wahyuni. Tadi mau bertanya. Sudah mirip-mirip dengan pertanyaannya Bu Elita. Oh ya wes, nggak jadi ya, batal. Kemudian Agus mau tanya. Kalau nggak tanya sudah selesai waktunya sebetulnya nih. Sudah 10.30. Terima kasih Bu De. Berarti yang tadi yang Bu De jelaskan ini kembali lagi ke tahapan tadi. Itu yang mempersiapkan apa semua, itu berarti dijadikan di tahapan tadi Bu De, di kegiatan 1 berarti Bu De ya? Yes, namanya aja persiapan. Di sini kan persiapan pelaksanaan budidaya hortikultura apa tadi misalnya ya, atau persiapan pelaksanaan metode pembelajar apa matematika punya Ayu. Nah di sini semua yang mau di-actionkan, ya mau main ini mau action dalam metode tadi taruh sini. Makanya di sini konsultasi ke mentor dulu atau kepala sekolah, membuat RPP, membuat alat peraga statistik papan statistik, terus membuat soal pretest potes, pokoknya terus apalagi tadi semua dipersiapkan. Membuat evaluasi juga bisa masuk di tahapan kegiatan ya membuat alat evaluasinya masukkan sini. Kalau alat evaluasinya sebuah kuesioner, tulis di sini sekalian. Oke. Jadi outputnya itu hasilnya nyata. RPP outputnya adanya RPP. Membuat alat peraga domino misalnya ya, alat berarti outputnya adanya domino misalnya. Terus post test pretest atau membuat kuesioner untuk evaluasi, tulis outputnya jelas, tersedianya kuesioner, adanya tuh. Jadi di dalam output setiap tahapan tuh jelas. Oke, makanya jangan terlalu kecil ini yang kecil-kecil. Oke? Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, terus yang kedua ini 2, 3, dan 4 misalnya, ini intinya pelaksanaan actionnya. Ya, misalnya si Ayu melaksanakan apa tadi, terus statistik, terus apalagi terakhir evaluasi. Gitu. Ya. Misalnya si Fadel mau tambahi lagi tadi, membuat juknis dulu, buku juknis, petunjuk teknis atau buku budidaya apa tadi, terus sosialisasi, habis itu praktek atau demonstrasi, baru evaluasi juga nggak apa-apa, ya? Gitu Agus ya? Ya, Bu. Semakin paham atau semakin bingung? Alhamdulillah paham, Bu. Ya. Karena tadi sama dengan teman tadi ditaruh di tahapan 2, 3 itu masih tahapan, Bu. Iya, tahapan. Jadi misalnya penyuluh tadi melakukan penyuluhan sosialisasi, maka pertama koordinasi dengan Poktan tadi. Kemudian memberikan jadwal, menginformasikan jadwal penyuluhan. Langsung aja habis itu pelaksanaan penyuluhan. Kalau pelaksanaan penyuluhannya adalah video, memutarkan video. Kemudian keempat, misalnya menerima pertanyaan atau pemahaman atau apa. Nah, kalau guru ya langsung aja metodemu apa tadi? Pembagian kelompok, apalagi cukup 3 atau 4. Ya, kalau guru misalnya diawali proses, berarti pada saat pelaksanaan maka 1 melakukan pretest, 2 pembagian kelompok, 3 ya melaksanakan apa tadi? Ya.
peserta suruh statistik tadi, terus apa? Itu aja. Nah, outputnya sini kelihatan. Ya, outputnya jelas. Sip. Selesai ya. Waktuku sudah habis ya. Satu lagi Bude. Ayo. Batas pengumpulannya kapan Bude? No, jangan batas pengumpulannya harus bagus sekali. Ya. Yang jelas sebelum masuk lagi 2 hari sebelum masuk jadwal sudah dikirim. Pertama yang Ibu harapkan harus sudah sempurna. Nggak usah keburu-buru, sempurna. Setelah sempurna dan yakin betul, cari signal segera dikirim. Ya. Nanti pas ditunda-tunda malah nggak ada signal. Karena signalnya pada dipakai orang Lebaran. Rebutan signal mengucapkan hari raya. Akhirnya LMS masuk. Nah, jadi itu ya. Kemudian, nah setidak-tidaknya bimbingan berikutnya 3 hari sebelum bimbingan atau 2 hari sebelum bimbingan itu sudah ada lah supaya Bude bisa periksa. Iya. Oke? Nah, Oke, Bude. Ya kasih sempurna betul sesuai yang Bude terangkan. Oke? Siap. Oke, Saya siap. stop share ya. Oh ya ini adik-adik, kenapa adik-adik harus banyak ini di masalah ini? Ya, itu nanti Dek, kalau ada yang belum terselesaikan, itu ada nanti di bab RTL. Ini jangan ditulis ya, ini yang merah. Rencana tindak lanjut. Jadi nanti pada saat kita aktualisasi, pelaksanaan aktualisasi ada bab habis kesimpulan itu ada rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut kan bisa dilihat ini. Mana kegiatan yang belum terselesaikan, masukkan di rencana tindak lanjut. Oke? Tapi itu nanti aja. Makanya Bude selalu bilang, usahakan kegiatannya itu sebanyak mungkin. Nah, kan gitu ya? Udah? Sip ya? Oke. Nah, kalau sudah saya stop share ya. Nanti kalau membuat lembar persetujuan nanti menunggu Bude. Ya? Kalau Bude sudah kasih tahu baru membuat. Yang penting bab 1, bab 2 harus sudah sempurna. Oke? Sip ya? Kalau sudah kita berakhir ya. Sudah jam 10:30. Saya punya setengah 11 ya. Dan mohon maaf ya tadi terganggu oleh pesawat. Di sinilah kampung halamanku, di bawahnya ya pesawat tempur ya. Itu. Oke? Sip ya, Fadel, Subhan, kamu menghilang mulai tadi. Karena mau bertanya saya larang, akhirnya lari. Oke, kalau sudah kita berakhir sampai sini ya, boleh ya? Iya. Terima kasih, dengar? Bude. Terima kasih. Ya, Bude. Terima kasih Bude. Hilang-hilang ya saya punya. Oke, kalau gitu saya akhirin sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om, dan insya Allah lebih bagus ya hasilnya. Kemudian curahkan semua pikiran kita sesuai apa yang dipahami dari yang diterangkan Bude. Sukses, kasih yang bagus, jangan terlalu jelek ya. Kegiatan yang betul-betul ada inovasinya dan bermanfaat. Ya, ada kemanfaatannya. Oke ya. Sampai di sini saja ya. Dadah. Kita sama-sama. Ya, Bude. Terima kasih Bude. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.